Ya, apa kabar semuanya? Senang sekali kita berjumpa kembali di hari ini, dan kekuatan firman Tuhan selalu memberikan kita kemenangan dalam segala hal. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya, bersyukurlah karena kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 2 ayat 6b berkata, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Glory, haleluya. Ini sesuatu yang luar biasa. Sahabat yang diberkati Tuhan, apakah kita menyadari saat ini bahwa saat tergantung di kayu salib Tuhan kita telah menanggung rasa malu saya dan saudara yang seharusnya kita sendiri tanggung. Haleluya. Siapa yang pernah berpikir seperti itu, bahwa Tuhan sudah menanggung malu kita di kayu salib? Amin. Kitalah yang seharusnya menanggung hukuman atas dosa-dosa yang kita perbuat, dosa-dosa yang kita lakukan, entah di pikiran, di perasaan kita, ya kan, di memori kita, di kehendak kita, ataupun dosa yang kita lakukan dengan tubuh ini. Namun Kristus dengan rela hati, dengan tulus hati, membayar harga menggantikan kita di kayu salib. Luar biasa sekali. Betapa banyak dari kita yang tidak menyadari dan cenderung meremehkan pengorbanan Kristus itu di kayu salib. Padahal itu pengorbanan yang sungguh-sungguh sangat besar, tak ternilai harganya. Luar biasa. Yang rela menanggung rasa malu ketika disalibkan di Bukit Golgota. Soalnya saudara apa? Dicambuk tanpa bersalah, dimahkotai duri. Aduh, badannya tuh hancur-hancuran, kulitnya itu, dagingnya sampai terangkat ketika kita nonton Passion of Christ. Itu benar-benar, bahkan firman Tuhan berkata, rupanya pun kami tidak bisa kenali. Bayangkan saudara, itu tubuh hancur oleh paku-paku yang ditancapkan ke tubuhnya, di tangan dan kakinya. Betapa pengorbanan di atas Golgota itu sesuatu yang benar-benar dihargai Bapa kita di sorga. Alkitab menyatakan bahwa para prajurit membuang undi untuk memperebutkan jubah yang dikenakan Kristus, sehingga dia hampir telanjang dan menjadi tontonan serta bahan olok-olokan. Bayangkan saudara, kita nggak pernah, ini wajah kita itu masih kelihatan cantik, tetapi ketika luka-luka Yesus itu, waduh, rupanya pun kita tidak bisa mengenali kalau itu Yesus. Pada saat itu dosa telah merampas jubah Kristus, jubah kekudusan kita, dan menyebabkan kita telanjang di hadirat Tuhan. Sahabat, Tuhan harus mengalami cambukan dan pukulan supaya jubah kita di hadapan Pilatus juga, di hadapan, ya, Tuhan juga harus mengalami cambukan dan pukulan tanpa jubah di hadapan Pilatus, saudara, juga di Kalvari. Nah, apakah perlakuan kasar ini tak merupakan satu penghinaan terhadap Kristus yang agung dan suci? Itu penghinaan besar-besaran. Saudara aja ketika dituduh, difitnah, saudara akan rasa malu. Nah, apalagi ini seluruh negeri menyaksikan penghujatan, olok-olokan, bahkan di pengadilan mereka mempersalahkan Yesus dengan saksi-saksi dusta. Benar-benar dia ditelanjangi, padahal dia adalah orang kudus. Dia dipermalukan. Nah, Sang Juru Selamatlah yang harus menanggung semua penghinaan yang luar biasa ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga ia rela menderita penyalipan di kayu salib, menanggung malu kita. Bukan cuma malu kita, juga penyakit, dosa kita, kematian kita pun ditanggung, bahkan diselesaikannya di kayu salib. Karena semua inilah setiap orang di dalam Kristus tidak dipermalukan. Haleluya. Percaya kepada Kristus kita tidak perlu malu. Ironisnya, sekalipun Tuhan
Yesus sudah berkorban sedemikian besarnya, masih saja banyak orang Kristen yang malu-malu mengakui dia sebagai juru selamat dan rajanya secara pribadi. Why? Kenapa? Tuhan Yesus memperingatkan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikatnya. Lukas 9 ayat 26. Saudara, Raja Daud mengerti benar apabila orang berharap dan menantikan Tuhan tentu tidak akan dipermalukannya. Sebaliknya kita manusia berharap dan bersandar kepada sesama manusia, kepada orang lain, yang dialaminya ialah rasa malu dan kecewa. Haleluya. Malu dong kalau pengharapan kita nggak seperti ekspektasi kita. Yang kita harapkan dapat segini, yang dapat justru nggak dapat apa-apa. Daud berdoa kepada Tuhan, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Mazmur 25 ayat 2-3. Luar biasa. Ingat baik-baik, orang yang percaya kepada Tuhan tidak mendapat malu. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Bahkan ia rela menanggung malu kita. Luar biasa sahabat. Luar biasa. Nikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari bersama dengan firman Tuhan yang hidup.